Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Abang Teguh Wisnu pada kesempatan pagi hari ini berkenan bersama-sama dengan kita semuanya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapat semua fadilah dari majelis ilmu, fadilah setiap langkahnya dimudahkan jalan ke surga, fadilah duduknya dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga oleh Allah pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengkaji sedikit tentang rizki. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman yang sahih bagi kita untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di dalam kehidupan. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya Allah itu adalah Rabb. Allah itu kalau kata Rabb itu diterjemahkan, ini memang agak rumit ke dalam bahasa Indonesia. Kata Rabb ini menurut para ulama tidak memiliki padanan di dalam bahasa-bahasa yang lain yang mencakup makna-maknanya. Kata Rabb maka dimaknai oleh para ulama yang pertama adalah Al-Khaliq. Rabb itu pencipta. Yang kedua Al-Malik. Rabb itu pemilik. Yang ketiga Ar-Razzaq. Rabb itu pemberi rizki. Yang keempat Rabb itu Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan. Paling tidak ada 4 makna itu di dalam kata Rabb. Dia adalah yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang memberi rizki, dan dia yang mengatur segala urusan kita. Nah, maka dalam bahasa Indonesia Rabb ini tidak bisa diterjemahkan, karena kita terjemahkan sebagai Tuhan tidak cukup, Lord tidak cukup makna itu. Karena kalau kita terjemahkan sebagai Tuhan atau Lord, makna-makna tadi tidak akan muncul, makna-makna tadi tidak akan menjadi pemahaman kita. Jadi Allah itu menciptakan, kalau dia menciptakan maka dia memiliki maka dia memberi rizki, dia memberi rizki, dia mengatur segala urusan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Di dalam kata Rabb sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah Rabb kita, itu di dalamnya termaktub sifat memberi rizki. Maka tidak akan ada satu hamba pun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menciptakan, maka pasti dia akan memberi rizki. Itu suatu hal yang menjadi kepastian atau keniscayaan. Dalam kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Asy-Syu'ara ayat ke-79 dan 78 dan 79 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Ibrahim berkata, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Allah itu yang menciptakan aku, maka dia memberi hidayah kepadaku, dan dialah Allah yang memberi aku makan, juga memberi aku minum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka sudah menjadi keniscayaan bagi zat yang menciptakan untuk memberi rizki bagi yang diciptakan. Nah, ini keyakinan yang perlu kita tanamkan pertama-tama kepada diri kita semuanya, bahwa kita punya Rabb, kita punya Allah, yang Allah itu menciptakan, memiliki, memberi rizki, dan mengatur segala urusan kita. Kalau keyakinan ini kita tanamkan betul-betul, maka akan tumbuh ketenangan pada diri kita bahwa Allah itu menciptakan, maka niscaya baginya untuk memberi rizki bagi yang diciptakannya.
Yang kedua poinnya adalah bahwa kalau kita diciptakan oleh Allah, maka rizki kita adalah jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki baginya. Ini lagi-lagi akan memahami ayat ini akan menjadi ketentraman bagi kita. Kalau yang melata saja, ad-dabbah, kata Imam Ibnu Katsir, ad-dabbah adalah binatang yang berjalan tanpa memiliki alat gerak berupa kaki dan tangan. Dia bergerak dengan dada dan perutnya, maka dia disebut sebagai dabbah, melata, merayap, bahasa Indonesianya ngisat gitu ya. Nah, kepada yang binatang-binatang semacam ini yang kata Imam Ibnu Katsir adalah makhluk tingkatan yang rendah saja Allah menjamin rizki, maka tentulah lebih-lebih kepada manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Benar-benar telah kami muliakan Bani Adam. Anak keturunan Adam itu makhluk yang khusus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbeda dengan makhluk yang lain. Dia diciptakan dengan penuh keindahan, dia diciptakan dengan kesempurnaan yang paling paripurna. Coba perhatikan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, dalam kata-kata Nabi Ibrahim tadi. Kita ini diciptakan oleh Allah dalam seindah-indah penciptaan. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah membentuk rupa kalian, maka dia perindah bentuk itu seindah-indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat yang lain Allah mengatakan betul-betul kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik proporsi. Artinya tidak ada makhluk lain yang lebih indah daripada manusia. Kalau kita nonton film Hollywood tentang E.T., tentang alien, tentang makhluk luar angkasa, tentang makhluk asing, kita coba deh cari di dalam film-film itu. Ada nggak makhluk yang lebih indah daripada manusia? Kita tidak menemukan gambaran tentang makhluk yang lebih indah dari manusia. Bahkan kalau nonton film Hobbit atau nonton film Lord of the Rings gitu ya, ada bangsa yang disebut elf, diberikan satu ciri misalnya di sana telinganya lebih lancip daripada kita. Mana yang lebih indah, telinga kita atau telinga itu? Jauh lebih indah telinga kita. Jadi Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan yang luar biasa sebagai pemuliaan bagi kita. Maka di situ tumbuh keyakinan bahwa kalau binatang melata saja Allah jamin rizkinya, maka demikian pula Allah menjamin rizki Bani Adam. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rizki seorang manusia dituliskan oleh Allah sebelum dia diciptakan. Tersimpan catatannya di dalam Lauhil Mahfudz di sisi Allah, kemudian dicatat ulang oleh malaikat ketika awal penciptaan kita di dalam perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita. Jadi dalam hadis Ibnu Mas'ud, di hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah itu disebutkan itu ya, jumi'at khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina lailatan nutfatan thumma kana 'alaqatan mithla dzalik thumma kana mudghatan mithla dzalik. Dikumpulkan penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian, di dalam rahim ibu kalian 40 malam dalam keadaan seperti nutfah, kemudian menjadi alaqah dalam waktu yang serupa itu, dan menjadi mudghah dalam waktu yang serupa itu. Para ulama masa kini, mutaakhirin, mensifati 40 di situ bukan 40 ditambah 40 ditambah 40, akan tetapi 40-nya adalah simultan. Jadi nutfah, alaqah, mudghah terjadi dalam proses 40 hari yang satu. Kemudian 40 hari yang satu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Ini agar menjadi pemahaman teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan 40 kali 3 yang berarti 120 hari yang berarti 4 bulan ruh baru ditiupkan, tidak. Menurut fatwa Rabithah Alam Islami tahun 1990, yang dimaksud 40 di sini adalah 40 tunggal, bukan 120 hari atau 4 bulan. Jadi pada usia kandungan 40 hari itu ruh sudah ditiupkan, bukan 4 bulan seperti pemahaman selama ini. Karena apa? Kalau kita
mensinergikan dengan ilmu kedokteran, tentu pada kehamilan lewat usia 2 minggu, telat 2 minggu itu berarti sudah berusia 42 hari, atau dari 28 ditambah 14 itu biasanya berarti sudah lewat 42 hari ya, 42 hari dari masa di mana dia ada konsepsi nantinya itu sudah ada tanda-tanda kehidupan. Maka ruh itu ditiupkan 40 hari. Ini menjadi penggugur alasan orang yang melakukan naudzubillah aborsi misalnya pada usia kandungan sebelum 4 bulan. Ini tetap tidak diperbolehkan oleh fikih, oleh syariat, karena pada usia tadi 40 hari ruh itu sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kemudian memberikan tulisan yang sesuai dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz tentang yang pertama ajalnya, yang kedua rizkinya, yang ketiga amalnya, yang keempat wasaqiyun au sa'idun, apakah termasuk orang celaka ataukah orang beruntung. Semuanya sudah tertulis di situ ketika ruh ditiupkan, karena ruh ini bagian dari makhluk Allah yang telah ada sebelumnya, yang catatan tentangnya pun ada tertulis lengkap di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, di situ rizki sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ketetapannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain kemudian bersabda, tidak akan diwafatkan, matuwafan nafs, tidak akan diwafatkan satu jiwa kecuali setelah rizkinya itu sempurna diberikan kepadanya. Jadi kita ini tidak akan mati sebelum seluruh rizki kita disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang ditulis seorang ulama dari Mesir, ada cerita ada seorang lelaki gitu ya, jatuh ke dalam sebuah sumur. Kemudian ditolong rame-rame, alhamdulillah berhasil ditolong. Lalu sambil masih gemetaran dia duduk di tepi dinding sumur itu. Kemudian dia minta minum. Kemudian dibawakan minuman untuknya, 1 gelas air, lalu dia minum. Setelah dia minum, ternyata dia gemeteran lagi, kemudian jatuh lagi ke dalam sumur. Nah, yang kedua ini kemudian ternyata dia meninggal. Subhanallah, kata para ulama, sungguhnya ternyata ada rizki yang belum sampai kepadanya, yaitu rizki berupa segelas air. Sehingga meskipun dia sudah jatuh ke dalam sumur, tetap rizki itu tidak bisa dibatalkan, sehingga dia diselamatkan untuk meminum rizki terakhirnya berupa segelas air, baru kemudian Allah mewafatkannya di kala jatuh yang kedua ke dalam sumur tersebut. Jadi tidak akan mati seorang hamba, tidak akan dicabut nyawanya sebelum seluruh rizkinya itu diberikan atau disampaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin kedua. Yang poin pertama adalah Allah yang menciptakan, maka dia memberi rizki. Poin kedua, di bahwa Allah menjamin rizki kita, gitu ya. Seluruh makhluk dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang konsep rizki itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan rizki? Rizki itu sama sekali tidak terkait dengan angka-angka gaji kita. Rizki itu tidak bisa ditakar, diukur dengan berapa uang yang kita punya, berapa tabungan yang ada di dalam rekening kita, atau berapa banyak rumah, tanah, mobil, motor, pakaian, perhiasan yang kita punya. Sama sekali tidak demikian. Rizki itu adalah bukan apa yang dimiliki, akan tetapi apa yang dinikmati seorang hamba sepanjang hidupnya. Ada orang-orang yang seolah-olah gajinya besar, tetapi belum tentu rizkinya sebanyak gajinya itu. Sebaliknya pula ada orang-orang yang mungkin dihitung pendapatannya kecil, tetapi rizkinya tidak melulu dari pendapatan yang dia dapatkan dalam angka-angka tersebut. Jadi ini sebuah konsep yang sangat penting untuk kita pahami. Rizki itu luas dan tidak semua yang kemudian kita kira sebagai rizki itu adalah rizki bagi kita. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sering menceritakan kisah ini untuk ilustrasi bahwa saya pernah terbang dengan seorang bapak. Kebetulan waktu itu qadarullah kebagiannya di kursi kelas bisnis gitu ya. Di sebelah saya seorang bapak-bapak usia 50-an akhir yang dalam satu perjalanan bersama gitu.
Ketika tiba waktunya disajikan makanan di kelas bisnis, ya makanannya biasanya dalam nampan-nampan kecil, kemudian dalam bentuk makanan-makanan kecil dinikmati sebelum nanti hidangan utama gitu ya. Nah, ketika saya makan dengan lahap gitu ya, karena saya ini ya orangnya makanan itu adanya enak sama enak banget begitu, maka bapak di sebelah saya ini cuma memegang gelas isinya air putih, kemudian dia memandang saya dengan pandangan senewan. Saya kemudian bertanya, "Loh, Bapak tidak makan, Pak?" Kata bapak itu, "Ya nasib, Nak." "Kok nasib? Gimana, Pak?" Gitu. Kata dia, "Saya itu waktu muda ya pengen makan enak, belum kuat beli, sekarang bisa beli, ada uangnya, tapi apa-apa sudah dilarang sama dokter. Makan manis, jangan Pak diabetesnya, makan asin, jangan Pak hipertensinya, makan gurih, jangan Pak kolesterolnya gitu ya. Makan kacang saja, jangan Pak asam uratnya." Subhanallah ya. Jadi kata beliau, ya nasib gitu ya, sudah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan, saya menelisik kepada beliau, ternyata beliau seorang direktur sebuah BUMN, gajinya ketika itu 200 juta per bulan. Subhanallah ya, kita bisa bayangkan. Orang dengan gaji 200 juta per bulan ternyata untuk makan manis, makan asin, makan gurih, makan kacang sudah tidak bisa. Ada bagian dari rizkinya yang sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya meneruskan dengan bercanda, "Iya, Bapak ini bekerja membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering. Nanti kalau Bapak pensiun umur 60, di deposito sudah ada sekian triliun." Amin, amin, kata beliau. Tapi besok paginya kemudian Bapak wafat. Astagfirullah, kok doanya gitu deh? Bukan doa Pak, umpama saja. Lalu yang 5 triliun hasil membanting tulang, hasil memeras keringat itu rezekinya siapa? "Oh, bukan rezeki saya," kata beliau. "Bukan, wong Bapak meninggal. Kalau begitu rezeki anak cucu saya." Bisa jadi, tapi juga bukan pastian, karena bisa saja Allah mendistribusikan dan Allah tidak kekurangan cara untuk mendistribusikan kepada siapapun yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz menjadi bagian pemilik dari rezeki tersebut. Ini sesuatu yang niscaya hakiki. Jadi tidak semua yang menjadi milik kita seakan-akan milik kita, yang ada di tabungan kita, rumah kita dan lain sebagainya itu adalah rezeki kita. Belum tentu. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi kita dari menikmati apa-apa yang sepertinya sudah milik kita. Kalau belum rezekinya, maka tetap tidak akan bisa dinikmati. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya miliaran per bulan, tetapi dia ini orang yang tidak bisa tidur di atas kasur. Kalau tidur di kasur, maka punggungnya sakit. Maka dia biasanya tidur di atas tikar pandan buatan muntilan gitu ya. Itu sangat spesifik. Jadi ada orang yang mungkin ya, yang saya sering sampaikan, makanan lezat, harganya mahal gitu ya, disajikan oleh chef ternama, itu bisa dibeli, bisa dibayar, tetapi nikmatnya makan itu Allah yang bagi-bagi. Ada orang pergi ke Paris hanya untuk menikmati makanan seorang chef terkenal, misalnya namanya Chef Dudonyong, yang restorannya Michelin bintang 3+++ gitu ya, sangat terkenal, harus reservasi jauh-jauh hari, makan di situ, disajikan makanannya. Apakah pasti makanannya akan lezat? Tidak. Karena sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat, memberikan sariawan tepat pada hari di mana dia harus menikmati makanan itu, atau memberikan sakit perut, atau memberikan sakit gigi. Begitu banyak, begitu mudah cara Allah untuk mencabut kenikmatan makan itu. Tetapi seorang petani di pedalaman Malang mungkin ya, kemudian dia mencangkul dari jam 7 sampai jam 10 gitu ya. Kecapean, istrinya datang membawa cerek, isinya teh, panas, wangi, sepet, legi, kental. Kemudian juga membawa nasi ketan ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, sehabis mencangkul menikmati hidangan yang sederhana itu, nikmatnya luar biasa. Karena nikmat yang membagi adalah Allah, bukan kita yang bisa membagi-bagi nikmat berdasarkan berapa banyak uang, berapa banyak yang kita punya. Sama sekali tidak. Hotel yang paling mahal, kasurnya paling mewah, paling bintang pelayanannya, bahkan mungkin bintang 7, kayak Burj Al Arab di Dubai gitu ya, itu bisa dibeli, bisa dipesan kamarnya. Tetapi apakah jaminan tidur di situ pasti nyenyak? Tentu tidak. Kalau saya disuruh tidur di situ mungkin
malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena mikir bayarnya yang konon ada yang harganya 350 juta satu kamar per malam gitu ya. Kalau digratisin juga kepikiran mendingan dikasih mentahnya kan gitu. Jadi ada orang yang mungkin cuma berbantal barang yang keras gitu ya. Kemudian alasnya juga alas yang dingin tetapi dia bisa tidur sangat nyenyak karena memang ngantuk, karena memang Allah membagi nikmat tidur kepada dia. Jadi ini yang perlu difahami teman-teman, rizki itu tidak berbanding lurus dengan seberapa banyak uang yang kita punya, angka-angka gaji dan pendapatan kita, ataupun rizki itu tidak berbanding lurus dengan apa yang bisa kita beli, apa yang bisa kita nikmati. Itu hakikat rizki adalah yang kita nikmati. Dalam sabda Nabi SAW, anak Adam berkata hartaku, hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, padahal apakah hartanya itu selain makanan yang habis dimakan, gitu ya, pakaian yang usang dipakai, kemudian apa yang dinafkahkan di jalan Allah yang akan menjadi manfaat baginya di akhirat. Itu rezeki sejati itu yang seperti itu. Sebaliknya saya ingin menunjukkan kenapa sekali lagi tidak berbanding lurus dengan angka gaji. Ada seorang kawan gitu ya. Kawan ini dia seorang pengajar ngaji anak-anak yang sangat tekun, di mana-mana mengajar, baik untuk mengajar di TPA TPQ maupun mengajar privat di rumah-rumah orang. Saking baiknya dia kepada masyarakat, masyarakat juga mengakui kebaikannya. Pada suatu hari di dekat rumahnya, kampungnya berdiri sebuah perumahan cukup mewah gitu ya. Di tengah perumahan mewah itu dibangun masjid, di samping masjid kemudian dibikinkan rumah untuk marbot, untuk penjaga masjid yang diminta untuk menjadi imam, muadzin, ngajari anak-anak ngaji warga kompleks perumahan tersebut. Ketika kemudian pengembang perumahan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan warga sekitar, ternyata suaranya aklamasi. Masyarakat sekitar menghendaki Mas Ustadz Fulan ini yang kemudian diminta untuk menjadi marbot. Akhirnya kemudian dia dijadikan marbot oleh perumahan tersebut, tinggal di situ ngajar ngaji gitu ya, muadzin, imam, masya Allah, dan warga sangat mencintai dia. Nah ternyata satu saat dia memerlukan untuk meminjam mobil salah satu warga perumahan tersebut untuk dipakai kegiatan masjid. Begitu selesai dipinjam, ternyata hari berikutnya yang dipinjam ini ketagihan. Mas Ustadz, kapan mobil saya dipinjam lagi? Kalau habis dipakai Mas Ustadz itu rasanya beda ya. Tambah wangi, tambah nyaman, tambah enak gitu ya, tambah empuk gitu ya. Rasanya berkahi kalau habis dipakai untuk amal soleh. Oh alhamdulillah Pak, iya siap Pak, nanti kita pinjam lagi. Ternyata tetangga sebelahnya iri. Kapan mobil saya Pak Ustadz? Jangan mobil dia terus. Tetangga sebelahnya lagi bilang, dijadwal Pak Ustadz, Bapak itu mobil Senin, dia mobil Selasa, saya mobil untuk hari Rabu, begitu seterusnya. Sehingga teman Ustadz saya ini Masya Allah setiap hari ganti mobil, dan mobilnya mobil-mobil mewah, bagus-bagus gitu ya, Tabarakar Rahman. Karena kata dia rezeki itu kan pakai, bukan soal punya gitu ya. Sementara yang punya mobil-mobil ini, warga di komplek perumahan mewah ini, sebagian besar kalau pergi ke kantor itu naik sepeda ya, sesuai anjuran dokter. Tabarakar Rahman. Jadi bukan soal milik, bukan soal punya pendapatan berapa, harta berapa, rezeki adalah apa yang kita nikmati, dan kunci kata menikmati itu pada rasa syukur kita terhadap apa yang ada, qanaah kita terhadap apa yang ada. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, al-qanaatu kanzun la yafna. Yang namanya qanaah itu adalah perbendaharaan, harta simpanan yang tidak akan pernah rusak. Karena dengan qanaah maka dia akan menjadikan segala sesuatu yang ada itu terasa nikmat, terasa indah. Jadi ini poin keempat. Kuncinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada hambanya, membagi-bagi rizki kepada hambanya, mungkin tidak sama, tetapi Allah itu maha adil. Adil tidak selalu harus berarti sama, dan yakinlah gitu ya, itu tidak terkait dengan seberapa banyak angka-angka, itu tidak terkait dengan seberapa banyak tabungan-tabungan, benda-benda milik gitu ya, tetapi itu tergantung seberapa banyak kita punya rasa qanaah dan rasa mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin berikutnya yang saya sampaikan, berarti rizki itu tidak dalam bentuk gaji, tidak dalam bentuk uang,
Tidak semua gaji adalah rezeki. Tadi saya sudah contohkan apa yang dinikmati oleh Bapak Direktur Utama sebuah BUMN tadi, itu ternyata tidak sebanyak gajinya. Dia makan, ya nggak mungkin toh, meskipun gajinya 200 juta per bulan, kemudian sekali makan akan habis 10 juta terus setiap saat. Mungkin sesekali iya dia makan habis 10 juta karena di restoran, traktir teman dan lain sebagainya. Tetapi apakah setiap hari? Kan tidak. Setiap hari ya makannya sama dengan kita, satu piring, tidak akan lebih dari itu. Dan yang namanya kenikmatan itu saya dulu dikasih tahu guru kita, nikmat makan dan nikmat dunia itu cuma segini gitu. Nih, gitu ya. Yang namanya rasanya strudel Malang, rasanya bakpia, rasanya geplak, rasanya wingko, rasanya dodol itu ya. Dibandingkan dengan rasanya rendang, rasanya yang lain gitu, makanan yang enak itu ya, rawon itu kan maksimal segini, bedanya cuma sampai sini. Setelah sudah sampai sini ke bawah tidak ada bedanya gitu ya. Jadi rasa itu kan cuma sebegini gitu ya. Yang namanya nikmat dunia itu tidak lebih dari ini. Jadi tidak semua gaji kita adalah rezeki, dan tidak selalu orang yang gajinya besar berarti rezekinya besar, sama sekali tidak. Kita semua diberi rezeki oleh Allah dan Allah itu Maha Adil. Poin berikutnya teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya yang namanya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dijemput dengan ikhtiar. Nah, maksudnya menjemput dengan ikhtiar itu ada ilustrasi kisah. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi itu muridnya Imam Ibrahim bin Adham. Jadi satu hari dia tergopoh-gopoh mendatangi gurunya, kemudian berkata, "Wahai guru, sekarang saya yakin bahwa rezeki saya jaminan Allah." Nah, ini keyakinan yang benar ya. Nah, mulai sekarang saya akan fokus beribadah saja karena rezeki saya pasti akan datang meskipun saya tidak bekerja. Ini yang kalimat berikutnya perlu kita periksa. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, "Dari mana kau mendapatkan kesimpulan yang seperti itu?" Imam Ma'ruf Al-Karhi kemudian berkata, "Tadi perjalanan ke sini saya ketemu seekor burung. Burung ini sayapnya patah, dia cuma tergeletak di tanah. Dia tergeletak di tanah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir dia akan segera tiba ajalnya, akan segera mati. Tapi ternyata tiba-tiba datanglah seekor burung lain yang membawakan makanan untuknya, kemudian menyuapinya. Gitu ya, dengan paruhnya menyuapi temannya ini sampai temannya ini kenyang. Kemudian burung itu terbang lagi ke tempat yang lain. Nah, ternyata burung yang sayapnya patah pun kalau sudah tetap dapat jaminan rezeki dari Allah, maka dia tetap mendapat rezeki dari Allah." Apa yang dikatakan Imam Ibrahim bin Adham menarik sekali teman-teman yang insya Allah. Kata beliau, "Nah, kamu ini aneh. Aneh bagaimana guru? Kenapa kamu bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh dan bisa menolong temannya yang bersayap patah?" Nah, ini poin yang luar biasa yang kita dapatkan. Jadi satu, bekerja itu bisa kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita niati untuk semata-mata mencari rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin. Tadi poin awalnya kita sampaikan rezeki itu sudah dijamin. Kalau kita mencari yang sudah dijamin kok niatnya mencari yang sudah dijamin, itu rugi. Wong sudah dijamin kok diniati, gitu ya. Maka kita bekerja itu niatnya mencari sesuatu yang belum dijamin sama Allah. Apa yang belum dijamin sama Allah? Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, "Am hasibatum an tadkhulul jannah." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Itu sebuah pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala, istifham ingkari, yang menunjukkan bahwa memang tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga Allah. Kalau tidak ada kepastian, tidak ada jaminan soal masuk surga, maka dalam bekerja tadi, rizki jaminan, surga belum jaminan, maka alangkah akan lebih berharga semua pekerjaan kita kalau diniatkan dalam rangka mencari surga. Karena surga belum dijamin, sementara rezeki sudah dijamin. Mas Wisnu bikin usaha, bikin bisnis gitu ya, maka niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk ibadah itu bekerja dengan tangan gitu ya, sesekali terjun langsung, itu bagian dari bekerja yang beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, "A'mal ala Dawud syukran wa qalilan min ibadiyas syakur." Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang
pandai bersyukur. Kita bekerja dalam rangka bersyukur kepada Allah. Para nabi itu tahu rezeki mereka dijamin oleh Allah, tapi mereka bekerja dalam rangka syukur kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka Nabi Nuh adalah tukang kayu, maka Nabi Musa adalah penggembala kambing, demikian pula Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kita mengenal Nabi Daud yang tukang besi gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang memahami hakikat bekerja itu untuk ibadah, bukan untuk mencari rizki semata, tapi untuk mencari yang belum dijamin, yaitu surga Allah. Niat berikutnya kita bekerja seperti yang diungkapkan Imam Ibrahim bin Adham tadi adalah mau menjadikan pekerjaan kita ini wasilah untuk manfaat kepada orang lain. Lagi-lagi ini ibadah, tapi dalam dimensi yang lain. Kalau tadi ibadah ansih bekerjanya saja itu sudah ibadah. Kita bekerja memajukan pariwisata dengan menjual souvenirnya seperti yang lakukan Sri Luman, ibadah gitu ya. Karena itu akan menjadi jalan rezeki bagi banyak orang. Lebih-lebih lagi kita bekerja untuk menjadi manfaat langsung bagi orang lain. Sebagian pendapatan kita, alhamdulillah, kita merasa cukup dengan pendapatan kita, dengan gaji kita, lalu sebagainya kita sisihkan untuk menjadi manfaat bagi orang lain seperti seekor burung yang tadi, maka dengan demikian dia akan menjadi sebuah pahala tambahan bagi kita. Sudah bekerjanya sendiri ibadah, manfaat yang dihasilkan dari rezeki yang kita jemput dengan bekerja itu menjadi pahala, dan bahkan kalau itu diniati sebagai sedekah, sebagai infak, maka sedekah tidak pernah mengurangi bagian jatah dari rizki kita sendiri. Itu sebuah hal yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Sedekah tidak pernah mengurangi jatah rizki seseorang, tidak akan mengurangi apa-apa yang ada di sisi Allah bagi seseorang, bahkan melipat gandakannya, bahkan meluaskannya, bahkan memberikan keberkahan yang semakin banyak. Jadi yang kita kejar adalah rizki berkah. Rizki berkah itu yang halal, yang thayyib, dan keberkahan itu memberi dampak yang luar biasa bagi kita. Kalau rizki kita berkah, maka tubuh kita dijaga Allah dari keburukan, dari kemaksiatan. Kalau rizki kita berkah, maka kita diringankan untuk beribadah, yang dengan rizki itu ringan beribadah, maka semakin cerah masa depan kita di akhirat kelak. Dampak dari rizki yang halal terhadap tubuh itu melembutkan hati, meringankan ketaatan, gitu ya, menumbuhkan kasih sayang, cinta kepada sesama, gitu ya, kepada keluarga juga, gitu ya, dan juga memberikan kepada kita semua sebuah pencegahan. Kalau ada barang haram di tubuh kita, maka tubuh kita akan mudah beresonansi dengan frekuensi kemaksiatan. Tetapi dengan adanya barang halal di tubuh kita, maka dia mencegah kita dari terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita, rizki jaminan menjemputnya adalah ibadah, dan kita bisa meniatkan ibadah yang lebih luas, yaitu dengan memberi manfaat kepada sesama lewat anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, selebihnya adalah kita jangan sampai tawakalnya kepada ikhtiar kita, pada usaha kita. Yang memberi rezeki itu Allah, bukan kita. Bukan usaha kita, bukan bisnis kita. Ada begitu banyak rezeki yang datang bukan dari bisnis kita. Rizki kesehatan, rizki ketentraman, rizki merasa cukup, rizki bisa beribadah, rizki bisa sholat, rizki bisa berpuasa, rizki bisa berumroh, bisa berhaji, dan lain sebagainya. Itu rizki yang luar biasa. Rizki sakinah di dalam rumah kita, tentram dalam rumah kita, itu rizki. Itu mahal sekali, yang itu tidak berasal dari pekerjaan kita, semuanya dari Allah. Maka kita tidak bertawakal kepada apa yang menjadi usaha-usaha kita. Kita bisa terus berikhtiar menangkap berbagai macam peluang, tidak selalu bekerja tapi tetap bekerja meskipun kita sedang di rumah, kita sedang mungkin toko sepi, mungkin dalam keadaan hal-hal yang kita bisa lihat di situ ada kesulitan-kesulitan, tapi kita tetap bisa bergerak memberi manfaat kepada diri kita maupun sesama kita. Peluang-peluang bisa kita baca, baik peluang untuk mendapatkan sesuatu ataupun peluang untuk memberikan sesuatu, sebagai amalan yang akan justru mengundang makin besar kasih sayang Allah, anugerah Allah kepada kita semua.